Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang kami ambil yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum masuk pada penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Siti Hadijah, Hadir. yang kedua Nur Rahmayani selaku saya sendiri, yang ketiga Nadira Sarah, Hadir. yang keempat Arisa Rantello, Hadir. yang kelima Ria, Hadir. yang keenam Hadir. dan yang terakhir yaitu Muhammad Radiansa Radini. Hadir. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sedikit saya jelaskan tentang perusahaan ini. Perusahaan ini berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 76-78, Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini dimiliki oleh Santosa, di mana perusahaan ini telah menyatakan bahwa laporan keuangannya telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dengan ini, kami akan menganalisis laporan keuangan pada perusahaan selama 3 tahun terakhir, yaitu terhitung dari tahun 2019 sampai 2021. Kepada pemateri, saya izinkan untuk menjelaskan tentang laporan keuangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sekuritas dilusian dan laba per saham. LPS merupakan rasio yang mencerminkan seberapa jumlah laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham, biasa per lembarnya. Semakin besar LPS menunjukkan semakin besar jumlah laba yang akan didapat oleh pemegang laba biasa untuk setiap lembar sahamnya. LPS akan sangat bergantung pada jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jumlah laba tersebut akan sangat tergantung pada kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kualitas laba akan sangat menentukan kualitas LPS. Kualitas LPS yang tinggi menunjukkan bahwa angka tersebut secara benar mempresentasikan berapa laba per saham yang diperoleh perusahaan sebenarnya. Cara paling mudah untuk mengevaluasi kualitas LPS adalah dengan membandingkan LPS dengan operating cash flow per lembar saham. Apabila operating cash flow per saham lebih besar dari LPS, maka dapat dikatakan LPS memiliki kualitas yang lebih tinggi karena kas yang dihasilkan lebih besar dari laba. Laba yang dilaporkan mungkin lebih rendah dari yang seharusnya. Apabila operating cash flow per saham lebih kecil dari LPS, maka dapat dikatakan LPS memiliki kualitas yang lebih rendah karena kas yang dihasilkan lebih kecil dari laba. Laba yang dilaporkan mungkin lebih tinggi dari yang seharusnya. Adapun laba per lembar saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019 adalah 154 pada tahun 2020, LPS sebesar 160, dan pada tahun 2021 LPS sebesar 197. Ini membuktikan bahwa laba per lembar saham setiap tahun meningkat. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki LPS yang bertumbuh dan trennya menunjukkan arah yang meningkat secara konsisten. Ini menunjukkan perusahaan ini memiliki kinerja yang baik. Investasi, ekuitas, dan utang. Menurut PSK tahun 2010, bahwa entitas harus memisahkan kedua komponen yang ada dalam pengakuan dan penyajian dalam memenuhi komponen yang ada. Utang konversi merupakan surat yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikan menjadi saham perusahaan selama atau pada tanggal tertentu. Setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada risiko pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbit obligasi perusahaan tersebut.
Pada saat liabilitas perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini pada tahun 2019 terhitung 46.290.000, sedangkan terutang pada tahun 2020 liabilitas yaitu 80.998.000, dan pada tahun 2021 liabilitas terhitung sebesar 87.647.000. Hal tersebut liabilitas pada perusahaan ini meningkat, tetapi tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan karena liabilitas berhubungan dengan arus kasnya pada tahun 2019 yaitu 8.864.000, sedangkan pada tahun 2020 16.103.000. Dan pada tahun 2021 17.406.000. Laporan keuangan perusahaan ini dari tahun 2019 ke tahun 2001, investasi pada bagian liabilitas meningkat dan terhitung sangat baik. Saya kembalikan kepada materi. Baik, pada tahun 2019 laba bersih terhitung sebesar Rp1.892.795. Pada tahun 2020 Rp2.406.756, dan pada tahun 2021 sebesar Rp3.490.055. Persentase perubahannya pada tahun 2020 yaitu 27,1% dan pada tahun 2021 45,01%. Laba operasi pada PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2019 sebesar Rp1.634.202. Pada tahun 2020 sebesar Rp1.805.109. Pada tahun 2021 sebesar Rp2.625.991. Persentase perubahan pada laba operasi sebesar pada tahun 2020 sebesar 10,45% dan pada tahun 2021 sebesar 45,5%. Adapun pendapatan investasinya pada tahun 2019 sebesar Rp19.309.840. Pada tahun 2020 sebesar Rp19.304.795 dan pada tahun 2021 sebesar Rp24.554.947. Persentase perubahan pendapatan investasi pada tahun 2020 sebesar 0,70% dan pada tahun 2021 sebesar 27,2%. Nah, dari hasil persentase di atas, jika tidak dilakukan pemisahan hasil operasi dan hasil investasi, maka akan terlihat kenaikan laba dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 27,1% dan kenaikan sebesar 45,1% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Namun, jika dilakukan pemisahan hasil operasi dan hasil investasi, maka akan terlihat bahwa hasil operasi dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 45,5%. Kenaikan yang terjadi di laba bersih di tahun 2021 disebabkan karena penurunan hasil dari hasil investasi. Lanjut pada poin yang selanjutnya, itu adalah pendapatan, yaitu adalah pendapatan penjualan biasa diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dalam pengakuan pendapatan jasa. Titik paling kritikal berada pada pemberian jasa yang diberikan. Pendapatan diakui di dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Berdasarkan hal tersebut, dianalisis pendapatan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, pendapatan usaha 31 Desember 2019 terhitung Rp19.169.840. Pendapatan usaha 31 Desember 2020 terhitung sebesar Rp19.304.795. Sedangkan pendapatan usaha 31 Desember 2001 terhitung Rp24.554.947. Dari data tersebut dan dari laporan keuangan perusahaan terhitung meningkat
dan terbilang sangat bagus dari segi pendapatan itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan dari kami tentang analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila dari pemaparan materi tadi ada yang kurang atau kurang dipahami. Kami memohon maaf, dan saya Nur Rahmayani Suryadi juga memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.